Negosiasi merupakan kosakata yang sudah sering kita dengar. Negosiasi merupakan proses yang sering sekali kita lakukan dalam hidup dan sering pula kita tidak sadar kalau kita tengah melakukan negosiasi. Untuk itu, perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa pengertian dari negosiasi berdasarkan kamus hukum dan beberapa pendapat ahli. Kata negosiasi diambil dari bahasa Latin, negotiari, yang berarti berdagang atau berbisnis. Nah, untuk kata kerjanya diambil dari kata lain, negare, yang berarti meniadakan. Sedangkan kata bendanya, otium, berarti waktu luang. Sedangkan negosiasi menurut pendapat para ahli, misalnya Priyatna Abdurrashid mengatakan bahwa negosiasi adalah suatu cara di mana individu berkomunikasi satu sama lain, mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya. Sedangkan negosiasi menurut Jacqueline Nolan Haley mengatakan bahwa negotiation may be generally defined as a constitutional bargaining process in which parties attempt to reach agreement on dispute or potentially dispute matters. Jadi Nolan ini mengatakan bahwa negosiasi dapat diartikan sebagai umum, sebagai konsensual dari proses penawaran antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tentang suatu sengketa atau sesuatu hal yang berpotensi menjadi sengketa itu. Nah, dengan demikian, negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan. Negosiasi selain digunakan dalam bisnis, diplomasi atau hubungan luar negeri, public relationship, ataupun pada perdagangan tradisional, negosiasi dalam ilmu hukum juga dikenal sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa atau yang biasa dikenal dengan Alternative Dispute Resolution atau ADR. Negosiasi alternatif penyelesaian sengketa dapat diartikan bahwa negosiasi dipahami sebagai sebuah proses di mana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama atau yang sering disebut dengan win-win solution. Istilah negosiasi sudah tidak asing bagi tatanan hukum dan bisnis kita. Dari pengertian di atas, maka negosiasi sebenarnya dapat dibagi menjadi dua atas tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, negosiasi kepentingan atau yang sering disebut interest negotiation merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Akan tetapi mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Misalnya bernegosiasi kontrak, negosiasi terhadap harga, penyerahan, waktu pembayaran, terms, dan kondisi dari kontrak jual beli antara calon pembeli dengan calon penjual dalam hal pembelian benda tertentu. Contohnya jual beli ya. Karena itu dalam negosiasi kepentingan, jika para pihak yang bernegosiasi tidak berhasil menemukan suatu kata sepakat, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tidak satu pun dapat memaksa dilanjutkannya negosiasi. Sedangkan yang kedua adalah negosiasi hak. Sebaliknya dalam negosiasi hak atau yang sering disebut right negotiation, sebelumnya para pihak bernegosiasi antara para pihak sudah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu sehingga antara pihak tersebut telah menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan dalam bernegosiasi tersebut. Jadi, berbeda dengan negosiasi kepentingan di mana negosiasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu. Tapi dalam negosiasi hak, hubungan hukum tersebut justru sudah ada sebelum negosiasi dilakukan. Nah, yang berikutnya ciri-ciri
negosiasi. Nah, yang pertama itu adanya dua pihak yang bersengketa. Kalau misalnya hanya satu pihak saja, maka komunikasi akan menjadi rancu. Kepentingan atau komunikasi itu harus dibangun dengan dua orang atau lebih. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik atau sengketa. Nah, benar tadi, karena kita membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa, yang dimana sengketa itu menjadi kepentingan dari masing-masing pihak. Otomatis hak-hak tersebut akan timbul. Hak saya untuk mendapatkan ini belum terrealisasikan, maka untuk itu kita boleh menuntut atau lebih tepatnya berdiskusi keinginan kita. Bagaimana sebaiknya hak saya ini terwujud tanpa mengurangi hak dia. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Bener banget. Dalam bernegosiasi lebih baik kita memakai alternatif untuk menonjolkan kemenangan kita dengan berupa tawar-menawar. Ataupun kalaupun tidak bisa tawar-menawar, kita bisa barter. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Benar banget. Kalau misalnya bernegosiasi tidak langsung, itu akan menimbulkan dampak yang lebih bahaya lagi, karena masing-masing kedua belah pihak inginkan haknya terpenuhi. Sedangkan jika tidak bertatap muka, bukan masalah yang akan terselesaikan, malah timbul masalah baru, dari mulai miskomunikasi, trouble, dan sebagainya. Yang terakhir, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Ketika hak-hak tersebut kita ingin penuhi, maka otomatis kita mengacu kepada masa depan. Ketika saya menuntut untuk pengembalian ganti rugi, maka otomatis uang ganti rugi itu memang belum terjadi, tapi kita inginkan itu terjadi di kedepannya.